Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa, market datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Kami selalu berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Kami membawakan analisa buat rekan trader, kami memberikan informasi yang terkini dengan maksud agar rekan trader setidaknya sebelum masuk dalam dunia trading ada sedikit informasi yang dimiliki oleh rekan trader, sehingga rekan trader di saat masuk dalam dunia trading setidaknya sudah mengetahui kira-kira apa yang akan terjadi. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa di hari Senin kita akan coba melihat keadaan yang serta prediksi yang coba saya lakukan, market lakukan untuk minggu ini. Untuk minggu ini rekan trader, kami mencoba untuk memberikan sedikit analisa buat para trader Indonesia. Dan kami untuk indeks dolar Amerika seperti biasa, kami masih memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini akan bergerak sangat datar, terutama menjelang nanti. Hal ini akibatkan karena non-farm payroll di minggu ini banyak sekali berita yang sangat luar biasa. Jadi peluang naiknya ada, peluang turunnya ada juga, walaupun kami prinsip bahwa 50-50. Dia bisa naik dan dia bisa turun dengan ketinggian paling minimal itu seputaran 103.851 dan tidak terlalu kemungkinan juga dia naik sampai di level 105.404. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kami masih bisa beranalisa bahwa euro angkel saham dolar masih bisa naik sampai level paling tertinggi di 1.08871. Walaupun nanti kita akan lihat setelah pertengahan minggu ini menjelang non-farm payroll, segala sesuatu bisa saja berubah. Dan untuk pound sterling sama juga. Pound sterling peluang naik masih tetap ada sampai 1.28000 dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terendah di 1.26267. Dan untuk gold rekan trader, kami masih memprediksikan bahwa gold ini sebenarnya peluang turun sangat besar kan trader, tapi hati-hati di pertengahan minggu nanti pasar akan bergejolak terutama menjelang non-farm payroll. Jadi peluang naiknya juga masih sangat besar dan saya memprediksikan bahwa dia bisa naik sampai di 2392. Dia mencoba sampai di 2400-an. Walaupun peluang turunnya juga sangat besar di sekitaran 298 ya. Dan untuk USD yen Jepang kalau kita prediksikan USD yen Jepang ini masih punya peluang yang besar untuk naik dengan ketinggian paling maksimal di seputaran 158.536 ya. Nanti setelah itu dia bisa mengalami pelemahan dan dia bisa turun ke level 154.826. Oke, itu adalah prediksi mingguan kita. Biasanya hari Senin kita memprediksikan selama satu minggu dulu ya rekan trader. Dan untuk tema harian kita pada hari ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, adalah emas bertahan di level terendah ya. Ini tema yang sangat luar biasa karena kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada emas hari ini, kita bisa lihat bahwa emas masih terus mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dia masih terus melemah dan salah satu faktor kenapa dia melemah ini karena kemarin hari Jumat kemarin data inflasi yang dikeluarkan, data inflasi pilihan PCE ya yang dikeluarkan tidak bisa membuat emas naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu emas pada kesempatan kali ini kalau kita lihat hari Senin ini dia turun, dan kalau kita lihat di platform rekan trader bisa lihat di platform bagaimana emas di pembukaan hari ini dia sempat turun di posisi 2314.80 ya. Ini adalah nilai yang sangat terendah dalam minggu ini. Kalau kita lihat secara garis besar dalam beberapa minggu ini dia sangat rendah ya rekan trader ya. Tapi
Sekarang dia sudah masuk di pasar Eropa dan dia mencoba untuk mengalami penguatan. Dari secara garis besar kita lihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan imbas karena secara fundamental emas ini masih bisa punya peluang lebih turun lebih dalam lagi. Tapi kita lihat ini adalah imbas dari bagaimana pasar menyikapi tentang tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan, ya. Masih tetap di seputaran situ karena memang merupakan hal yang sangat krusial dibicarakan, ya, terutama dalam hal fundamental. Nah, akan tetapi emas ini dibantu oleh bagaimana sikap geopolitik yang terjadi. Kita tahu bahwa minggu yang lalu bagaimana Israel kembali lagi masih tetap berkonflik, menyerang Palestina lagi. Inilah yang membuat bagaimana peluang emas bisa naik ke lebih tinggi lagi. Secara garis besar, yang bisa membantu emas naik ke posisi yang lebih tinggi adalah faktor geopolitik, ya. Karena secara fundamental kemungkinan besar emas akan tertekan karena berita-berita ekonomi akan lebih banyak berpihak terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu kita akan melihat, karena hari ini akan ada berita, setiap hari akan ada berita, dan puncaknya nanti di non-farm payroll. Saya bisa bilang bahwa emas di awal minggu ini mungkin kemungkinan besar dia akan mencoba sedikit mengalami pelemahan. Akan tetapi di pertengahan minggu sampai di akhir minggu bisa menjadi suatu keadaan di mana emas ini bisa kembali lagi naik sesuai dengan data yang dikeluarkan. Oleh karena itu, data yang dikeluarkan mulai pertengahan ini pertengahan minggu benar-benar krusial karena kita akan lihat bagaimana pergerakan emas setelah pertengahan minggu ini. Dan saya masih bisa bilang bahwa emas masih tetap punya peluang untuk coba kembali lagi, minimal dia bisa sampai ke 2350. Baru setelah itu kita akan melihat apakah dia akan bisa kembali lagi ke 2400. Itu adalah pergerakan emas yang akan kita bisa lihat beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada saat ini. Sekarang kita coba masuk langsung di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, rekan trader, kita coba masuk langsung bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini. Untuk indeks dolar Amerika hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika setelah sempat tertekan di awal pasar Asia, sekarang dia mencoba naik dan peluang untuk penguatan sangat besar. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level 104.885, walaupun tidak terlalu kemungkinan juga dia bisa naik lebih tinggi, tapi 104.885 adalah nilai yang bisa dicapai dengan kerendahan minimalnya itu sampai di 104.443. Kita bisa lihat di sini arah pergerakannya rekan trader, ya. Nah, ini dia. Saya ganti dulu gambarnya, warnanya warna kuning, ya. Oke, saya coba. Oke Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita bisa lihat sekarang bagaimana di euro Uncle Sam dolar. Untuk euro Uncle Sam dolar, Bapak Ibu, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dolar arah pergerakan yang terjadi setelah di pagi hari dia bisa sampai di level 1.08578. Sekarang dia mencoba untuk mengalami pelemahan, ya. Tapi secara garis besar kalau saya lihat, ya, secara garis besar saya lihat bahwa sebenarnya peluang paling besar adalah dia akan kembali naik rekan trader. Ini adalah cuman koreksi sementara. Saya masih tetap beranalisa bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level ketinggian paling maksimal di posisi 1.08667. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di posisi 1.8372, ya, di sini. Nah, jadi arah pergerakannya sekitaran sini rekan trader, ya, antara 1.08372 sampai 1.08667. Selanjutnya untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat untuk pound sterling hari ini, Bapak Ibu rekan trader semuanya bisa lihat bahwa pound sterling benar-benar terjatuh hari ini. Kalau kita lihat sekarang dia posisinya sangat bearish. Saya bisa memprediksikan dia akan mencoba turun sampai level paling terendah, ya, menurut saya. Dia akan coba sampai di level 1.72152, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga sampai level terendah di posisi 1.27061.
Ya, tapi harap pembalikan arah ini bisa saja terjadi dan dia mencoba untuk balik lagi ke selera asalnya di posisi tertinggi di sekitaran 1.27523 ya. Nah, di sini. Ini menurut saya dia akan mencoba bergerak sampai di sini, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga di level paling rendah di posisi 1.27060. Selanjutnya bagaimana untuk gold rekan trader? Untuk gold kita bisa lihat Bapak Ibu semuanya rekan trader Indonesia bahwa untuk gold hari ini arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini dia benar-benar wait and see, sempat turun tadi ya di posisi 2314. Sekarang dia akan mencoba naik. Ya, kalau saya lihat secara garis besar, sebenarnya dia ini punya posisi sekarang walaupun tadi dia turun, saya masih tetap berasumsi bahwa peluang dia naik juga ini sangat besar. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan mencoba naik sampai di posisi paling tertinggi itu menurut saya rekan trader, minimal dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi di posisi 2338. Itu menurut analisa saya ya. Tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke 2314. Oleh karena itu untuk hari ini range pergerakan dari emas menurut saya paling tinggi itu di 2338 sampai level paling terendah di 2314. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang pada hari ini menurut analisa saya dia masih punya peluang yang besar untuk mengalami penguatan, masih tetap walaupun sekarang dia dalam posisi pelemahan ya. Dengan saya berasumsi kalaupun melemah dia akan sampai di level 157.062, tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level 157.463. Kita lihat di sini. Nah, di sini sampai di sini. Ya, ini adalah level yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Tadi adalah analisa teknikal. Sekarang kita coba lihat kalender ekonomi yang terjadi. Untuk kalender ekonomi hari ini, kalau rekan trader lihat bahwa yang harus diperhatikan nanti hari ini pada pukul 20:45 ada indeks manajer pembelian dan 21:00 ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur ya. PMI manufaktur ini harap diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu semuanya, rekan trader Indonesia dimanapun berada, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.